Beberapa orang yang berkelahi bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Tak perlu dikatakan, selama pertempuran ini, mereka semua menjadi makanan untuk meningkatkan ketenaran anak iblis itu. Selama pertempuran ini, mereka semua mulai merasakan kesedihan. Ada lebih dari 10 kekuatan besar di sana. Setelah semua ahli mereka bergerak bersama, mereka dibantai oleh bocah iblis itu sendirian. Bagian terburuknya adalah ini semua terjadi di bawah tatapan semua orang. Bahkan jika mereka ingin menyembunyikan apa yang terjadi, mereka tidak bisa karena semua orang melihat apa yang terjadi. Ini terlalu memalukan. Bagaimana mereka bisa menanggung sesuatu seperti ini? Di dalam Void God Realm, tanah awal segera mulai meletus dengan keributan setelah beberapa saat hening. Orang-orang di sini saling mendorong dan menabrak, dan mereka terdiri dari para ahli dari semua negara kuno dan kekuatan besar yang berbeda. Mereka awalnya tertarik ke tempat ini karena reputasinya dan ingin melihat seperti apa bocah iblis itu sebenarnya. Cukup jelas bahwa apa yang mereka lihat hari ini jauh melebihi harapan mereka. Perjalanan mereka benar-benar tidak sia-sia, dan mereka bisa mendapatkan sedikit dari datang ke sini. Bocah iblis itu tidak merasa ragu untuk menjadi seseorang yang membuat marah manusia dan dewa. Dia melenyapkan semua lawannya dalam satu pertempuran tanpa membiarkan satu orang pergi. Sikap dan efisiensinya yang mengejutkan sangat mengejutkan semua orang, membanjiri mereka dengan emosi yang saling bertentangan. Berita itu menyebar seperti gelombang besar, melanda setiap wilayah. Tidak hanya surga surgawi di dalam Void God Realm yang terguncang, bahkan berbagai sekte besar di dunia nyata sangat terkejut. Banyak orang dibiarkan tercengang. Hal macam apa ini? Si kecil bingung. Cahaya warna-warni tersebar, mengelilingi objek ini. Lingkaran cahaya mulai menggantung di depan tubuhnya seperti lentera. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, dan suara bo ringan terdengar. Benjolan cahaya itu pecah, dan sepotong logam muncul. Itu sangat tidak teratur, tampak seperti semacam pecahan. Hal buruk macam apa ini? Bocah iblis itu segera menjadi tidak puas. Setelah membunuh semua musuh itu dan membersihkannya, dia hanya menerima barang rusak seperti ini. Semua orang menjadi terdiam. Anak ini benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Setelah Void God Realm secara pribadi memberinya benda berharga, dia masih pilih-pilih. Dia benar-benar pelit kecil. Banyak orang yang menonton dari pinggir lapangan. Mereka ingin tahu objek seperti apa yang dia terima. Lagi pula, sebenarnya ada rekor yang dibuat. Itu menciptakan reaksi dari hukum dunia ini, menjatuhkan benda berharga. Sepertinya sudut piring yang pecah. Apa gunanya benda seperti itu? Bocah iblis itu menggaruk kepalanya, dan wajahnya terlihat bingung. Itu adalah ekspresi yang benar-benar berbeda dari aura iblis yang dia miliki ketika dia membantai ke segala arah. Dia tidak ingin kehilangan benda berharga, jadi dia dengan hati-hati memeriksanya. Pada akhirnya, selain beberapa goresan aneh, tidak ada apa-apa. Dia tidak mau menyerah, tetapi setelah mengedarkan simbol-simbolnya, potongan perunggu itu tetap tidak bereaksi. Akhirnya si kecil mulai mengunyah potongan logam itu dengan suara kenci yang bergetar. Suara kiang-kiang terdengar saat dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menggilingnya dengan giginya. Namun, itu tidak mengalami kerusakan karena dikunyah, karena sangat kokoh. Aku bahkan bisa memakan keturunan kuno, namun aku tidak bisa melakukan apapun pada pecahan tembaga. Dia menyipitkan matanya yang besar, dan itu menjadi seperti bulan sabit. Dia merasa bahwa hal ini tidak biasa. Biarkan aku membantumu menilainya sedikit. Tepat pada saat itu, Penatua Koin berbicara. Dia mengambil langkah besar dan berlari dengan cepat. Ketika dia berhenti, wajahnya tenang, seolah-olah dia adalah orang hebat di dunia luar. Aku tidak akan memberikannya padamu. Si kecil segera waspada dan melemparkannya ke dadanya. Ini adalah cat lama, dan jika dia menyerahkannya, maka itu sama dengan mengatakan bahwa dia tidak lagi menginginkannya kembali. Apa yang coba kamu maksudkan? Mengapa Anda bertindak seperti Anda melindungi diri dari pencuri? Penatua Koin tidak puas saat dia mengangkat janggutnya. Bagaimana kalau kamu memberikannya padaku? Yang lama ini akan memberikanmu teknik berharga yang mengejutkan dunia, jadi mari kita bertukar. Kakek burung juga datang. Meskipun dia tampak tenang, si kecil masih bisa mengatakan bahwa lelaki tua itu sama sekali tidak terganggu di dalam. Dua hal lama itu adalah veteran dalam hal ini. Karena mereka sangat penuh perhatian, itu pasti harta karun tertinggi.
Orang-orang bergumam dan melihat ke depan. Semua orang ingin tahu apa itu. Pria kecil itu mundur dan mengawasi mereka dengan waspada. Kemudian, dia berbalik ke arah tablet batu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi darinya. Tablet batu itu berkedip. Itu brilian dan berkilau, dan ada beberapa kata di atasnya yang mencatat rekornya. Awalnya hanya 3 karakter ini, dan ide utama dari kata-kata di bawah ini menjelaskan bagaimana dia mengalahkan sejumlah besar ahli dalam waktu sesingkat-singkatnya. Setelah menerima artefak, formasi, dan ahli berharga yang dia hancurkan, diputuskan bahwa dia dapat membuat rekor baru. Cukup banyak orang yang datang dan melihat pernyataan singkat ini. Mereka segera menjadi ketakutan dalam hati. Kali ini, ada banyak kekuatan yang membuat gerakan mereka, semuanya mengirimkan ahli mereka untuk menyelidiki situasinya. Setidaknya, ada lebih dari 10 kekuatan besar yang membawa darah berharga, dan mereka yang mengambil tindakan selama pertempuran melebihi 20. Setidaknya ada 20 hingga 30 orang yang bergerak dari setiap sekte, dan pada akhirnya mereka benar-benar musnah. Formasi, artefak berharga, dan hal-hal lain yang digabungkan bersama sudah cukup untuk membunuh keturunan binatang buas kuno. Mereka bertarung dengan kekuatan yang berada di puncak ekstrim dari ranah transformasi darah. Namun, bukan hanya si kecil tidak mati, dia bahkan mencabik-cabik mereka seperti rumput busuk. Dalam waktu sesingkat itu, dia membunuh semua individu yang luar biasa itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa pergi, dan semuanya dimusnahkan. Artefak perunggu kuno, menempati 1/10. Itu adalah kalimat terakhir yang dengan jelas menjelaskan apa hadiahnya. Namun, itu hanya membuat si kecil semakin bingung. Untuk apa ini digunakan? Namun, ketika orang-orang yang bergegas mendengar kalimat ini, ekspresi mereka segera berubah. Beberapa dari mereka benar-benar ingin membunuhnya dan merebutnya. Beberapa individu yang lebih tua berteriak ketakutan. Ekspresi wajah mereka terungkap terlihat heran. Bagaimana bisa? Ini sebenarnya objek semacam itu. Mungkinkah kekuatannya begitu menantang surga sehingga dia benar-benar akan dianugerahi benda suci legendaris seperti itu? Ini benar-benar terlalu mengejutkan. Setelah bertahun-tahun, objek jenis ini muncul lagi. Wajah dan leher sekelompok tetua memerah. Mereka melakukan semua yang mereka bisa untuk menjejalkan jalan mereka. Mereka benar-benar ingin mengambil potongan logam itu dari dada pria kecil itu untuk diri mereka sendiri. Si kecil curiga. Dia tahu bahwa dia mungkin telah menerima harta yang besar, jadi dia dengan cepat mundur untuk meningkatkan jarak dari semua orang. Setelah melihat penatua koin dan kakek burung diam-diam berjalan mendekat, wajah kecilnya mulai semakin gelap. Aku memperingatkan kalian, setiap orang yang berani berada dalam jarak 10 meter dariku akan dimakan. Bocah iblis mengancam dengan matanya melebar. Dia mengungkapkan gigi putih salju kecilnya. Sekelompok tubuh orang bergetar, menghentikan gerakan mereka segera setelah itu. Ini hanyalah ancaman kematian. Baru saja, lelaki kecil itu telah direndam dalam darah lebih dari 100 darah ahli saat dia menjadi gila dan membunuh begitu banyak orang. Siapa yang berani membawa bencana pada diri mereka sendiri pada saat ini? Apa sebenarnya benda ini? Si kecil bertanya. Meskipun ada banyak orang yang iri menginginkannya untuk diri mereka sendiri dan tidak ingin memberitahunya, masih ada beberapa orang yang menghela nafas dalam hati. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat merebutnya, karena bocah iblis itu tidak ada tandingannya di sini. Seseorang berkata, ini adalah bagian dari kitab suci kuno. Kenapa tidak ada kata-kata di atasnya? Si kecil mengeluarkan potongan tembaga dan terus melihatnya. Itu hanya 1/10-nya. Jika itu benar-benar disatukan, itu bisa membuka gudang surgawi. Di dalam, pasti akan ada beberapa teknik berharga yang mengejutkan dunia. Seseorang berkata, apa? Mata bocah iblis itu segera menjadi bulat. Ada juga hal-hal semacam ini di dalam Void God Realm. Dia menjadi sangat bersemangat. Di masa lalu, ada orang yang mendapatkannya. Ketika selesai, pecahan perunggu akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan teknik berharga yang tak tertandingi dari era kuno. Itu adalah sesuatu yang bahkan diidamkan oleh binatang buas berdarah murni dan burung surgawi. Setelah seseorang berbicara, tempat ini segera pecah menjadi keributan. Banyak orang seperti anak nakal dan tidak tahu pada awalnya. Sekarang, mereka segera menjadi kacau. Itu jelas merupakan kemampuan luar biasa yang diciptakan dari simbol primitif tertinggi. Bagaimana saya bisa mendapatkan fragmen lainnya? Si kecil mendambakannya. Sulit,
Terlalu sulit. Satu-satunya cara adalah jika Anda terus memecahkan rekor, dan itu semua pasti yang paling sulit dan mustahil untuk dicapai. Hanya dengan begitu Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak. Kalau begitu tidak apa-apa. Saya sudah cukup membunuh di awal. Saya akan pergi ke surga surgawi itu, karena saya pasti akan memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor di sana. Si kecil mulai tersenyum cerah. Sementara itu, wajah sekelompok orang berubah. Ini adalah keturunan bencana. Setelah melemparkan tanah awal dari sisi ke sisi, dia kemudian ingin maju ke wilayah yang lebih tinggi untuk menyebabkan lebih banyak gelombang surga yang meluap. Ada beberapa orang yang kepala dan hatinya mulai berdenyut. Mereka tampak agak tertahan ketika mereka berbalik untuk pergi dan melaporkan hal-hal ini. Surga surgawi yang lebih tinggi adalah tempat penting yang ditempati oleh klan besar dan keluarga kuno. Tak satu pun dari wilayah itu yang kurang, dan nilainya tidak terukur. Sepertinya bocah iblis ini sedang bersiap untuk mengobrak-abrik daerah itu, berbaris langsung ke tanah suci itu untuk menyebabkan kekacauan. Jika dia masih tak terkalahkan di wilayah itu, maka itu benar-benar akan menjadi bencana. Itu menakutkan untuk hanya memikirkan situasi ini. Apa? Dia memperoleh sepotong buku surgawi kuno, di dalam klan hujan. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka langsung marah tak percaya. Bocah iblis itu membunuh mereka semua. Ini adalah rekor yang dicapai atas mayat mereka, dan dia bahkan mendapatkan benda yang menantang seperti surga. Bisa dibayangkan betapa kacaunya pikiran mereka. Bahkan para tetua marah sampai gemetar. Mereka menghentikan diri mereka dari memuntahkan darah dengan susah payah, jika tidak, luka mereka akan menjadi lebih buruk. Saat itu, Yeer juga menerima benda suci misterius. Namun, dia tidak mengumumkan apa itu, dan menurut pemahaman saya, nilainya tidak boleh kurang dari buku surgawi kuno. Di dalam klan hujan, tidak ada yang bisa menahan amarah mereka. Mereka semua merasa bahwa ini adalah bencana mutlak dan bahwa mereka harus menyingkirkan bocah iblis itu sesegera mungkin. Satu-satunya faktor yang menghibur adalah Si Yi juga luar biasa. Klan Tuoba adalah keluarga kuno yang sekarang sangat luar biasa. Setelah mereka mendengar berita itu, sekelompok orang menjadi terdiam, dan hanya setelah waktu yang lama seseorang membuka mulut mereka. Bocah itu terlalu kuat. Dia sangat kuat, dan jika dia dibiarkan tumbuh, tidak akan ada orang yang bisa menahannya. Dia hanya tiada bandingnya di posisi awal. Itu hanya menandakan bahwa keberuntungannya di ranah transformasi darah sangat hebat dan bisa bertarung dengan keturunan binatang buas kuno. Namun, begitu dia meninggalkan tempat itu, dia mungkin tidak akan terus begitu menantang surga. Saya rasa tidak juga. Apakah dia masih begitu tak tertandingi dalam alam lorong surgawi? Ketika dia meninggalkan tempat awal, kita benar-benar harus membunuhnya. Diskusi yang sama terjadi dalam 4 keluarga besar. Wajah semua orang menjadi gelap. Bocah itu benar-benar menakutkan. Kita tidak bisa benar-benar berurusan dengannya di ranah transformasi darah, tetapi begitu dia memasuki domain yang lebih tinggi, mari kita lihat apakah dia masih akan tampil atau tidak. Kita pasti perlu menemukan cara untuk membunuhnya, membuat tubuh kosong dan tubuh aslinya mati. Berita pecah. Bocah iblis itu bertarung dan memusnahkan para ahli dari berbagai klan. Lebih dari 100 orang jatuh, menciptakan adegan pembantaian. Dia bahkan membuat rekor yang menakutkan, dan sebuah buku surgawi kuno jatuh dari langit sebagai pengakuan atas kekuatannya. Itu berisi kemampuan untuk memberikan teknik yang berharga, membuat banyak orang gemetar. Terlepas dari apakah itu Void God Realm atau negara-negara kuno yang besar di dunia nyata, keributan hebat terjadi, menciptakan gelombang besar. Beberapa iri, yang lain benci. Jenis perasaan ini terlalu umum, dan meskipun itu hanya sepotong perunggu kecil dari buku itu masih membuat orang merasakan keinginan yang tak ada habisnya. Jika mereka mendapatkannya, mereka pasti akan mendapatkan kemampuan mengubah dunia yang hebat. Jika jenis buku berharga ini jatuh ke tangan istana kekaisaran, maka bahkan kaisar manusia pun akan tergerak. Banyak kekuatan besar dan keluarga berpengaruh menjadi gempar saat mereka membahas peristiwa ini. Pergi, ayo pergi sebagai sebuah kelompok dan bunuh anak nakal itu. Kami akan merebut teks berharga itu. Berhenti bermimpi. Berbagai kekuatan itu terbunuh sampai mereka benar-benar hancur. Dengan orang-orang sepertimu, bahkan jika 10.000 pergi, itu tetap tidak akan cukup. Mendesah. Orang-orang sedang mendiskusikan topik ini, dan terjadilah keributan besar. Namun,
Ada juga banyak orang yang dengan jelas menyadari bahwa itu hanyalah awal dari krisis ini. Dengan temperamen anak iblis, dia pasti akan meninggalkan titik awal. Pada titik ini, tidak ada yang tahu apakah berbagai kekuatan ini akan mengambil kesempatan ini untuk diri mereka sendiri atau jika mereka akan membunuhnya bersama. Bagaimanapun, gangguan yang lebih besar sedang terjadi, dan itu semua akan segera terjadi. Burung surgawi kuno dan binatang buas dilahirkan dengan tubuh yang kuat. Mereka ditakdirkan untuk menjadi dewa sejak lahir, dan masa depan mereka bagus. Namun, manusia berbeda. Mereka mulai lemah, dan hanya setelah kultivasi yang pahit, satu dari jutaan dan jutaan menjadi dewa. Ada tetua berdiskusi di antara mereka sendiri dalam beberapa keluarga kuno. Dengan munculnya sepotong buku surgawi perunggu, orang-orang seperti mereka segera tergerak. Rute kultivasi manusia sangat tidak stabil dengan bahaya dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hanya dapat melewatinya dengan ketekunan dan kemauan keras, dan hanya dengan begitu mereka dapat membangun jalan surgawi mereka sendiri. Mereka kemudian akan dapat melompat keluar dari masa rakyat jelata dan memisahkan diri mereka di antara jutaan dan jutaan. Master hebat klan sedang berpikir saat dia bergumam dengan suara keras. Secara historis, ada orang-orang yang memulai dengan gemilang di jalan yang mulus hanya untuk kemudian menunjukkan penurunan. Ketika generasi muda mendengar ini, mereka semua mulai mengembangkan kepercayaan diri. Dia seperti binatang buas kuno, sudah sangat menakutkan di usia yang begitu muda. Jangan bilang bahwa dia akan selalu maju dengan berani. Potensi seseorang ada batasnya. Bahkan jika dia tak tertandingi dalam tingkat transformasi darah, begitu dia memasuki alam lorong surgawi, dia mungkin tidak begitu menakjubkan. Kemungkinan dia secara bertahap akan menjadi lebih lemah. Kenyataannya, tidak hanya klan hujan, keluarga Tuoba dan yang lainnya mulai merencanakan. Bahkan mereka yang awalnya tidak memiliki kebencian terhadap si kecil mulai tertarik. Mereka adalah generasi talenta warping surga yang menunjukkan janji luar biasa. Ada beberapa orang yang wajahnya tanpa ekspresi saat mereka melihat ke kejauhan. Seolah-olah tatapan mereka bisa menembus ruang tak berujung di depan, mengungkapkan keinginan mereka untuk melawan anak buas itu. Masuk ke surga-surga, dan pasti akan ada pertempuran. Mereka haus akan lawan, ingin bertarung dengan puncak kemampuan mereka. Di awal, pria kecil itu sangat senang dan tidak tampak seperti pembunuh massal sama sekali. Bulu matanya yang panjang bergoyang dengan lembut, dan matanya yang besar berkedip. Senyumnya sangat cemerlang dan gigi taringnya yang kecil terlihat. Ini terlalu hebat. Saya paling suka teknik berharga. Ini hanyalah kemampuan surgawi yang berubah-ubah. Catatan, buku perunggu berharga, milikku, milikku, semua milikku. Dia berteriak. Saat ini, mata tulusnya yang mengandung sedikit kebiadaban seperti batu permata hitam. Dia mulai tertawa sampai mereka melengkung menjadi bulan sabit, membuat kelompok penonton terdiam. Anak muda, bukankah kamu berutang sesuatu kepada kami? Ekspresi wajah Penatua Koin tidak terlalu bagus. Kakek burung juga bergegas, tampak agak cemas. Ketika dia melihat bocah iblis itu, untuk pertama kalinya, dia tiba-tiba merasakan keinginan untuk merampoknya. Godaan dari buku berharga itu terlalu besar, dan bahkan makhluk berdarah murni pun akan tergerak. Kapan aku berutang sesuatu pada kalian? Iblis itu mundur, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. Wajah Penatua Koin segera menjadi gelap. Setelah menyadari bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan buku perunggu yang berharga itu, mungkinkah mereka harus menyerah pada toples darah yang berharga itu juga? Anak kecil ini sepertinya tidak akan mengakui hutang bahkan jika dia akan mati. Jangan bilang bahwa kamu lupa tentang itu. Kakek burung bertanya dengan suara kecil. Oh, aku ingat. Kami bertiga bekerja sama dalam sesuatu, jadi kami harus membagi keuntungannya. Tentu saja kalian memiliki porsimu. Pria kecil itu berbicara. Dia mengambil beberapa toples darah yang berharga dengan senang hati dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Guci giok yang cemerlang memancarkan cahaya, dan cairan di dalamnya bersirkulasi. Ada kabut cahaya tebal yang beredar dengan cara yang elegan. Semua orang menjadi takut, karena ini adalah darah keturunan kuno. Nilai satu toples tak ternilai harganya, cukup untuk membuat bahkan para petinggi di dalam klan yang kuat cemburu. Apakah kalian semua sudah mendengar dengan jelas? Bocah iblis itu baru saja mengatakan bahwa ketiganya bekerja bersama. Mungkinkah ketiganya menipu kekuatan itu bersama-sama? Seseorang mulai berbicara dengan suara lembut.
Aku merasa ada kemungkinan. Lihat, itu adalah darah berharga dari keturunan kuno. Satu toples sudah cukup untuk membuat pertempuran berdarah besar. Anak buas itu benar-benar memberikan beberapa toples begitu saja, bukankah kemurahan hatinya agak terlalu berlebihan? Orang-orang berdiskusi dengan suara lembut. Mereka memiliki ekspresi aneh ketika mereka melihat ketiganya. Penatua koin dan kakek burung segera mulai menatap kosong. Anak busuk ini benar-benar kurang dalam pengertian moral. Dengan menyerahkan darah yang berharga ini kepada mereka dalam keadaan seperti itu, bukankah itu hanya akan mengarah pada kehancuran mereka? Apakah mereka harus menerimanya atau tidak? Jika mereka menerimanya, maka kekuatan besar kuno itu juga akan menjadi marah pada mereka, menyatukan keduanya dengan anak iblis sebagai koluder. Berat, kamu bisa makan hal-hal acak, tetapi kamu tidak bisa mengatakan hal-hal acak. Jangan menjebak kami. Kedua lelaki tua itu menatapnya dengan tajam, siap untuk berdebat tanpa henti. Kalian mau atau tidak? Beri aku jawaban yang jelas. Anak iblis itu memiliki ekspresi polos di wajahnya saat dia bertanya. Kecil, kamu adalah sesuatu. Penatua koin berbicara dengan tenang. Tentu saja kami mau. Kakek burung juga mentransmisikan kata-katanya secara mental, tidak berani membiarkan orang lain mendengar. Jika Anda menginginkannya, maka saya akan memberikannya kepada Anda. Jika tidak, maka jangan ganggu saya tentang ini nanti. Si kecil menggenggam toples brilian dan menyerahkannya kepada mereka. Semua orang melihat ke arah dua orang tua itu. Ini terlalu jahat. Lupakan saja, jika kamu tidak menginginkannya, maka aku akan mengambilnya kembali. Semuanya diselesaikan di sini. Si kecil melemparkannya ke dalam tasnya dan berbalik dengan gembira. Berat, kamu ingin menjebak kami dan pergi. Tidak ada kesempatan. Kedua lelaki tua itu langsung menerkam untuk menghadapinya. Kie, jika kalian berdua memperhatikan buku perunggu dan darah yang berharga, katakan saja. Apa menurutmu aku takut pada kalian berdua? Bocah iblis itu memandang mereka dengan jijik. Api terbang, dan seolah-olah magma dari inti bumi melonjak. Api besar itu seperti cairan merah karena langsung tenggelam ke depan. Ini adalah tindakan burung kakek burung, dan itu sangat menakutkan. Ekspresi semua orang berubah. Ini jelas merupakan ahli tingkat atas yang menyembunyikan kekuatannya. Itu menunjukkan kekuatan yang berada di puncak absolut dari ranah transformasi darah. Bahkan ekspresi si kecil berubah. Kekuatan orang tua ini tidak sesuai dengan penampilannya. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti ini sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini di awal. Telapak tangannya melepaskan kilat. Serangkaian manik-manik cahaya terbang keluar, tersusun menjadi 10 bintang dan matahari. 10 bintang ungu dan matahari yang tumbuh subur bertabrakan, meledak menjadi cahaya yang membuat orang tidak dapat melihatnya secara langsung. Cahaya warna-warni ungu meletus di dalam langit dan bumi yang tak terbatas. Ini adalah petir murni yang dipancarkan dari tabrakan bola petir, kekuatan surgawinya benar-benar mengejutkan. Si kecil menggunakan teknik berharga yang sangat kuat karena takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Serangan yang satu ini membuat semua orang di sekitarnya mundur, menakuti jiwa mereka menjadi gemetar. Mereka tidak lagi berani main-main di sini. Bocah bau itu terlalu biadab. Kakek burung berteriak keras. Ketika kecemerlangan menyebar, tubuh hitamnya yang hangus terbuka. Pakaiannya compang camping, hampir hancur total. Adapun rambut dan janggutnya, mereka sudah berdiri tegak. Kicauan-kicauan, di samping, seekor burung menjerit sedih. Ia berlari secepat mungkin, karena si kecil mengejarnya. Ketika kakek burung mendengar ini, dia berteriak dengan tergesa-gesa, "Berhenti, kamu tidak bisa melukainya." Si kecil terlalu cepat. Dengan injakan kakinya, tanah di bawahnya retak. Ketika dia bergegas, dia mencapai ketinggian yang bahkan lebih tinggi dari gunung. Dia memiliki kecepatan ekstrim dan menangkap burung itu. Ini adalah burung surgawi yang sangat aneh dan kuat. Itu memiliki api yang melingkar di sekitarnya, dan cahaya berwarna pelangi menari-nari. Belum lama ini, itu memanggang para murid sampai mereka setengah matang dengan satu gerakan. Kekuatannya mengguncang wilayah ini, mengintimidasi semua orang di sini. Namun, sekarang ditangkap oleh bocah iblis itu. Itu meratap tanpa henti saat bulunya terus ditarik keluar, dan bulunya berputar-putar di udara. Siapa yang menyuruhmu menyerangku dari belakang? Kamu hampir membakar rambutku, jadi aku akan mencabutmu telanjang juga dan memanggangmu. Bocah iblis itu berteriak dengan kejam. Beberapa helai rambutnya terbakar,
memungkinkan orang untuk melihat betapa kuatnya burung ini. Jangan tarik lagi. Yang tua ini tidak akan membuat masalah lagi untukmu. Kakek burung menjadi sangat khawatir. Ketika Penatua Koin melihat ini, dia juga berhenti dan tidak bergerak. Dia sepenuhnya menyadari betapa kuatnya kakek burung itu, namun dia sebenarnya tidak dapat memperoleh keuntungan apapun, dan malah hangus hitam oleh kilat. Orang bisa melihat betapa menakutkannya anak iblis itu. Pada akhirnya, burung itu dicabut sampai setengah telanjang sebelum bisa melarikan diri dengan panik kembali ke bahu kakek burung. Ketika melihat bocah iblis itu lagi, seolah-olah dia sedang melihat iblis. Itu tidak lagi berani bertindak sembrono. Saya sudah memutuskan, saya masih menginginkan darah yang berharga. Siapa yang peduli jika kekuatan besar itu datang padaku? Saya tidak takut pada mereka. Penatua Koin ditransmisikan secara mental ke anak iblis. Tidak memberi. Si kecil memeluk tasnya, seolah-olah dia adalah binatang kecil buas yang melindungi makanannya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak menginginkannya. Siapa bilang kita tidak mau? Tentu saja kami melakukannya. Kakek burung juga berbicara. Kalian sudah sangat baik di tahun-tahunmu, dan kultivasimu sangat tinggi. Tentu saja kalian tidak membutuhkannya. Bocah iblis, dengan adil dan penuh perhatian, menjelaskan untuk mereka. Berhenti berbicara omong kosong dan berikan kepada kami. Atau yang lain, kami akan bergabung dengan kekuatan besar itu dan membuat masalah untukmu setiap hari. Penatua Koin dengan keras mengancam. Siapa yang takut pada siapa? Ayo, bocah iblis itu langsung bergegas ke depan, segera melepaskan teknik kunpeng. Seekor ikan besar membubung dari lautan luas di belakangnya. Simbol menutupi langit, menindas orang-orang tua. Penatua Koin terus mundur sambil mengayunkan tangannya. Dia meringis kesakitan, dan teknik berharganya dengan cepat memudar. Si kecil merasa kedinginan. Ternyata Penatua Koin dan kakek burung adalah ahli tingkat atas. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melawannya secara langsung dan menerima serangannya seperti ini? Kedua orang ini cukup tangguh. Kita harus memahami bahwa semua orang segera dibunuh. Bahkan ketika sekelompok orang datang bersama-sama, mereka masih dikirim terbang, meledak di udara. Sulit bagi mereka untuk menghindari kematian. Senior, ini darahmu yang berharga. Pada akhirnya, pria kecil itu memiliki senyum di wajahnya saat dia menyerahkan toples darah yang berharga. Berat, apa yang kamu rencanakan? Keduanya waspada, dan tampaknya tidak terlalu percaya. Saya menghormati kata-kata saya. Pria kecil itu bergegas dan meletakkan tangannya di bahu mereka. Rambut kedua sesepuh itu mulai berdiri. Bocah ini benar-benar karakter yang berbahaya. Dia benar-benar pindah dekat dengan mereka, membuat mereka merasa agak tidak nyaman. Sekelompok besar ahli seperti itu hancur berantakan. Dengan jarak yang begitu dekat di antara mereka, jika si kecil menjadi gila, mereka berdua mungkin tidak akan bisa melakukan apa-apa. Si kecil tidak mempersulit mereka. Dia berbicara kepada mereka dengan antusias dengan suara rendah, seolah-olah mereka akrab satu sama lain. Kau mengatakan yang sebenarnya. Kedua tetua itu segera Mereka tidak bisa menahan godaan. Tentu saja, pria kecil itu menepuk dadanya. Bagus, ketika saatnya tiba, mari kita lihat buku perunggu yang berharga itu. Tentu saja, si kecil mengeluarkan potongan tembaga dan membiarkan mereka melihatnya. Namun, dia tidak meletakkannya di tangan mereka. Jika mereka ingin bekerja sama di masa depan, mereka secara alami harus akrab satu sama lain. Di masa depan, jika dia mendapatkan sesuatu, dia akan membiarkan mereka melihatnya. Berat, harga yang kami bayar benar-benar terlalu mahal. Kedudukan moral kami bahkan ditempatkan di tangan Anda, kata Penatua Koin. Kie, kamu telah melakukan begitu banyak hal buruk dan menipu begitu banyak orang. Kedudukan moral apa yang perlu dibicarakan? Si kecil mengerucutkan bibirnya. Ini tidak akan berhasil, berjuang untuk keuntungan orang lain benar-benar tidak akan berhasil. Kata kakek burung. Jika tidak bagus, maka kesepakatannya batal. Si kecil tidak mengendur. Kemudian, mereka bertiga berkumpul dan mulai mengobrol perlahan. Mereka berdiskusi untuk waktu yang sangat lama, seolah-olah mereka bahkan tidak menyadari tatapan aneh yang datang dari segala arah. Akhirnya, matahari terbenam di balik pegunungan dan malam pun turun. Pria kecil itu melarikan diri dan meninggalkan Void God Realm. Hah! Di bawah pohon willow, si kecil membuka matanya. Setelah melewati dan keluar melalui gerbang, dia muncul langsung di dalam desa.
Rohnya kembali ke tubuhnya, dan itu semua terjadi beberapa kali lebih cepat daripada yang pertama kali. Jelas bahwa Dewa Willow jauh lebih kuat. Cahaya matahari terbenam juga tersebar di dalam desa batu, menciptakan pemandangan yang menguntungkan dan damai. Sekelompok bibi besar sedang mengurus beberapa hal, dan saat asap membumbung tinggi, aroma daging menyerang lubang hidungnya. Ada juga semua jenis buah beri yang memancarkan aromanya. Di atas cakrawala, sekelompok laki-laki yang kuat kembali dari perjalanan yang bermanfaat. Mereka menyeret setumpuk mangsa di belakang mereka, jumlah yang hampir cukup untuk membuat gunung kecil. Matahari yang hampir menghilang membentangkan hamparan bayang-bayang panjang. Anak kecil, kamu bangun. Pihou, bayi Snot, Ermeng, Huzi dan sekelompok orang bergegas. Mereka langsung melemparkan diri mereka dan menguburnya di bawahnya, memintanya untuk memberitahu mereka apa yang terjadi di alam dewa kekosongan. Mereka semua gatal untuk masuk ke dalam. Bahkan burung merah besar, Ziyun, Dapeng, botak kedua dan yang lainnya bergegas. Jelas apa yang mereka isyaratkan, karena mereka juga benar-benar gelisah. Mereka benar-benar ingin memasuki Void God Realm. Bocah bau, apakah kamu melihat? Kali ini, kami membunuh begitu banyak mangsa sehingga kami akan memiliki cukup bahkan jika kami tidak keluar. Besok, kamu harus membawa kami juga. Si Linghu, si Fei Jiao dan sekelompok besar pria juga mulai berkumpul. Ekspresi mereka berapi-api dan penuh harapan. Bahkan kepala si Yun Feng datang, tampak sangat tersentuh. Si kecil terlalu senang. Kali ini, hadiah dari perjalanannya terlalu besar. Dia memiliki senyum konyol di wajahnya begitu dia keluar, dan dia bahkan tidak mendengar apa yang orang lain katakan. Kakak kecil, katakan sesuatu. Apa yang terjadi? Dapatkah kita pergi? King Feng mengguncang lengannya. Jangan khawatir. Ketika saatnya tiba, itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika seluruh desa ingin pergi. Tentu saja, Anda harus terlebih dahulu mencapai ranah transformasi darah. Jika tidak, roh Anda tidak akan cukup kuat untuk memasuki dunia itu. Kata si kecil. Luar biasa. Kita akhirnya bisa melihat seperti apa dunia luar. Ini terlalu mengasyikkan, aku ingin pergi secepat mungkin. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini sangat menyenangkan. Saya ingin segera masuk ke dalam Void God Realm dan melihat seperti apa sebenarnya dunia luar yang indah itu. Sekelompok pemuda semua berteriak kegirangan saat mereka terus melompat-lompat. Mereka telah tumbuh dalam limbah besar sepanjang hidup mereka dan tidak pernah memasuki dunia yang luas. Mereka seperti burung yang terperangkap di dalam sangkar, dan sekarang mereka bisa menggunakan sayapnya untuk terbang ke langit. Bisa dibayangkan betapa bersemangat dan penuh harapan mereka, karena itu sudah cukup untuk membuat mereka mabuk. Lupakan anak-anak yang menjadi gila, bahkan si Linhu, si Fei Jiao, dan yang lainnya menggosok tinju mereka dan menyeka telapak tangan mereka dengan gembira. Mereka memukuli dada mereka dan berteriak sekeras-kerasnya. Mereka benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Paman, ketika kalian masuk ke dalam, kalian semua tidak bisa bertindak sembarangan. Ketika Anda melihat teman pertempuran orang lain, jangan menganggap mereka seperti mangsa di dalam limbah besar. Si kecil mengingatkan. Si Fei Jiao tertawa ketika dia memarahi, bocah bau, apakah kamu benar-benar berpikir pamanmu adalah orang yang kacau? Tentu saja kami tidak akan sebiadab Anda. Saya mendengar King Feng mengatakan bahwa Anda memakan segala sesuatu di dalam suatu wilayah dan para jenius dari berbagai klan itu semua harus bersembunyi dari Anda. Sebenarnya, tidak perlu khawatir. Setelah kami sampai di sana, Anda bisa bertindak seperti yang Anda lakukan di desa. Saya telah meminta 2 pengawal yang akan membimbing Anda semua dalam kultivasi Anda, dan mereka akan melindungi kalian juga. Kata si kecil. Apa yang dia diskusikan sepanjang waktu dengan Penatua Koin dan kakek burung adalah tentang hal ini. Ada 2 dari mereka, dan mereka berdua benar-benar ahli tingkat atas yang berjanji untuk melindungi penduduk desa. Ini adalah keuntungan terbesarnya, karena itu membuatnya merasa benar-benar lega tanpa rasa takut akan konsekuensinya. Saya menerima beberapa darah berharga keturunan kuno. Setelah memasuki Void God Realm, semua orang dapat menjalani pembaptisan, karena ada lebih dari 10 toples di sini. Setelah si kecil menerima begitu banyak darah keturunan yang berharga, tidak mungkin dia bisa menggunakan semuanya sendiri. Itu sebabnya Heaven Devouring Sparrow, darah Qionqi hanya akan digunakan padanya oleh Dewa Willow. Dia ingin memberi si Linhu, si Fei Jiao, dan yang lainnya dorongan kultivasi yang hebat.
Dazuang, Ermeng, dan yang lainnya melewatkan jenis baptisan ini. Malam itu, semua penduduk desa menderita insomnia. Terlepas dari apakah itu Dazuang, Pihou atau pria kuat lainnya, setelah berbaring, dengkuran mereka akan segera mengguncang langit. Namun sekarang, mereka melewati sepanjang malam tanpa tidur karena kegembiraan. Pada akhirnya, mereka semua meninggalkan rumah batu mereka dan berkumpul bersama untuk menunggu fajar. Mereka terlalu bersemangat. Mereka tidak pernah mengambil satu langkah pun di luar limbah besar, jadi mereka belum melihat negara-negara kuno. Jumlah orang yang mereka temui terbatas, jadi mereka benar-benar ingin melihat dunia luar. Akhirnya, matahari muncul. Cahaya warna-warni berwarna emas pecah dari kabut, tersebar di hutan pegunungan. Cahaya hangat jatuh ke tubuh semua orang. Semua orang melahap makanan mereka. Setelah sarapan mereka dengan cepat dikonsumsi, mereka berkumpul di depan Dewa Willow. Anak-anak berteriak dengan penuh semangat, dan orang dewasa juga buru-buru berjalan. Apakah kalian sudah mengingat hal-hal yang saya bagikan? Pelajari mereka dengan cermat, kita akan memasuki alam Dewa Kekosongan. Kata si kecil. Semua orang pertama-tama menyapa Dewa Willow, mempersembahkan pengorbanan mereka. Kemudian, mereka semua duduk dan mulai bermeditasi, mencoba merasakan alam Dewa Kekosongan. Pada saat ini, cabang hijau lembut Dewa Willow melesat ke langit, langsung menembus langit. Sebuah gerbang dibuka, dan ketika simbol-simbol meringkuk, sinar kilat berkelap-kelip. Ayo pergi. Akhirnya, semangat semua orang terangkat saat mereka melangkah ke tanah asing itu, muncul di dalam reruntuhan. Ini bukan itu. Kita masih harus maju. Pria kecil itu dengan cepat memanggil. Kelompok ini sepertinya sedang mencari sesuatu di dalam reruntuhan, seolah-olah mereka mencari harta berharga. Si kecil menghentikan mereka agar tidak terganggu dan menyuruh mereka untuk terus bergerak. Raja Surgawi ada di depan. Jika saya tidak salah, ini sebenarnya bukan jalan biasa, melainkan kekacauan utama yang dicincang. Kami memasuki bumi yang ditinggalkan dari berbagai dewa. Baldi kedua bergumam. Rasanya sangat terkejut. Akhirnya, si kecil membawa gerombolan itu ke lorong emas. Mereka memasuki tanah awal dengan cara yang megah. Terlalu ajaib. Kami berjalan keluar dari lorong emas, tetapi mengapa kami merasa seperti baru saja menembus kehampaan? Sungguh perasaan yang aneh. Ini benar-benar menarik. Bisakah kita kembali dan melakukannya lagi? Saya belum cukup mengalaminya. Bayi ingus, Pihou dan kelompok besar pemuda dipenuhi dengan pengalaman baru. Mereka ingin tahu tentang segalanya, menciptakan keributan besar. Itu membuat pria kecil itu sakit kepala hebat. Surga, ada harta di sini. Cepat, bawa palu, ini tulang yang berharga. Beberapa anak yang lebih kecil berdiri di atas batu gamping yang besar. Mereka terus-menerus menatap tulang-tulang bersimbol primitif itu dan akan mengambil tindakan. Ada banyak orang di tempat awal, dan mereka semua tahu bahwa bocah iblis itu muncul. Mereka berlari untuk melihat, jadi sudah ada banyak orang di pagi hari. Ketika mereka melihat kelompok pemuda ini bertingkah seperti itu, semua orang menjadi tercengang. Mengapa mereka merasa gaya ini agak familiar? Ini, kenapa aku merasa seperti sekelompok anak nakal iblis muncul? Apa yang mereka coba lakukan? Seseorang bergumam. Di atas batu gamping besar, si kecil merasa seperti kehilangan kendali. Kelompok temannya terus bergerak naik turun saat mereka melihat sekeliling. Tidak ada satupun yang mudah ditangani, karena semuanya baru bagi mereka. Begitu banyak orang. Hei, kenapa mata orang tua itu memancarkan cahaya hijau? Mengapa keindahan di sana itu rusak? Ada mata lain di dahinya. Sayang sekali, surga benar-benar tidak adil terhadapnya. Si kecil segera merasakan kepalanya berdenyut-denyut. Penatua yang memancarkan cahaya hijau dari matanya jelas merupakan makhluk kuat yang berwujud manusia, dan gadis dengan mata vertikal adalah ahli dari ras bermata tiga. Kelompok orang tua di sana itu tidak pantas dihormati. Mereka sudah sangat tua, namun mereka masih membuat dua wanita cantik menunggu mereka. Ini benar-benar contoh orang tua yang dipenuhi tak tahu malu. Kata bayi ingus. Di depan, ada meja dan kursi batu. Dua wanita muda sedang menuangkan teh dan menunggu sekelompok pria tua. Jelas bahwa ini adalah karakter penting dari beberapa klan yang kuat. Mereka dipimpin oleh bocah iblis. Mereka tampak sedikit seperti dia, dan kali ini mereka datang berkelompok. Orang-orang menghela nafas. 9 naga banjir sedang menarik kereta kaisar, dan tampaknya agak elegan dan berharga. Itu harta yang bagus.
Pihou menepuk si kecil dan berkata, apakah mereka musuhmu? Apakah kamu ingin mencurinya? Ada seekor burung emas di sana yang membawa kecantikan berambut ungu. Yang itu agak mirip dengan yang kita makan, mungkinkah itu peng emas juga? Si kecil benar-benar tidak tahan lagi. Ketika dia melihat mereka begitu bersemangat, dia benar-benar tidak ingin menghentikan kesenangan mereka. Dia mengumpulkan keberanian untuk mencengkeram leher orang-orang ini dan mulai mencari penatua koin serta kakek burung. Burung di tubuh lelaki tua itu sepertinya akan terasa enak. Itu terlalu kecil, itu tidak akan mengisi kita. Begitu mereka bertemu, sekelompok pemuda mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tertarik pada burung di bahu kakek burung, dan semua bertanya-tanya apakah itu keturunan. Bocah bau, berhenti. Anda hanya akan melemparkan kelompok biadab ini pada kami. Anda terlalu tidak bertanggung jawab. Tidakkah ini membuat kita lelah? Penatua koin dan kakek burung berteriak dari belakang. Mereka merasa bahwa kelompok pemuda ini sangat sulit diatur. Mereka semua seperti kecil, dan sangat sulit untuk dibawa kemana-mana. Namun, si kecil berhasil melarikan diri. Kecepatannya hanya bisa digambarkan terlalu cepat, karena sosoknya telah lama menghilang. Untungnya, si Lin Hu, si Fei Jiao masih memainkan peran mereka. Mereka tidak lari dari satu sisi ke sisi lain seperti anak-anak, dan memiliki ekspresi polos di wajah mereka. Kalian tampaknya baik-baik saja, tampak agak tulus. Kakek burung mengangguk. Sekelompok pria dewasa menggaruk-garuk kepala. Si Lin Hu berkata dengan suara lembut, yang lama, tidak apa-apa jika Anda mengajari kami beberapa teknik berharga secara acak. Kami mendengar bahwa kalian berdua adalah ahli tingkat puncak, dan dapat mengajari kami beberapa metode yang sangat kuat. Di masa depan ketika kita menjadi tak tertandingi di bawah langit, para senior juga akan menerima kemuliaan. Si Fei Jiao juga mulai tersenyum dengan cara yang sederhana dan jujur. Ini masih disebut tulus. Penatua koin melirik sekilas. Berpura-pura aku tidak mengatakan apa-apa. Kakek burung berkata sambil menghela nafas. Kemudian, dia bergegas ke kejauhan dan berteriak, bocah itu. Kemana dia kabur? Si kecil sudah membuka lorong emas, dan hendak meninggalkan tanah awal. Saya akan pergi ke surga surgawi yang lebih tinggi untuk menaklukkan beberapa sungai dan gunung besar. Kalian semua menungguku. Dalam beberapa hari, akan ada berita. Pada saat itu, aku akan membawa kalian semua bersamaku. Si kecil ditransmisikan secara mental. Dengan kedipan terang, dia menghilang dari lorong emas. Tanah awal meletus menjadi keributan. Semua orang tahu bahwa lelaki kecil itu akan melepaskan pengepungan gila. Sepertinya dia tidak puas sama sekali dengan hasil pertempuran kemarin, dan akan menciptakan gelombang kejut yang sangat besar. Film pun berakhir.